Sebuah peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini menggambarkan seseorang anak yang cenderung mewarisi sifat orang tuanya. Materi ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Dati, guru biologi SMA Negeri 1 Luragung. Sifat-sifat apa saja yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya? Yang pertama adalah jenis kelamin. Seorang anak akan memiliki jenis kelamin sesuai dengan kromosom sel sperma yang membuahi sel telur. Jika sel sperma jenis X yang membuahi sel telur, maka akan terlahir seorang perempuan. Sebaliknya, jika sel sperma jenis Y yang membuahi sel telur, maka akan terlahir anak laki-laki. Bagaimana dengan kalian? Sifat yang kedua adalah albino. Albino adalah penyakit individu yang ditandai dengan berkurangnya pigmen tubuh atau melanin, sehingga menyebabkan seseorang menderita albino. Seseorang albino tidak memiliki pigmen melanin pada kulitnya, bola mata, maupun rambut. Albino bersifat resesif, artinya seorang anak akan menderita albino jika bergenotip homozigot resesif atau A kecil. Namun, seorang anak albino dapat terlahir dari pasangan orang tua yang keduanya normal tapi bergenotip heterozigot, atau dari pasangan orang tua dengan salah satu penderita albino, sedangkan yang lainnya normal. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah botak. Botak merupakan cacat yang diturunkan. Kebotakan lebih banyak diderita pada laki-laki. Kok bisa ya? Hal ini karena botak diketahui erat kaitannya dengan hormon laki-laki, yaitu hormon testosteron. Pada laki-laki, sifat botak akan muncul meski hanya terdapat satu gen penyebab kebotakan. Yang berikutnya adalah kelainan pada jari. Kelainan pada jari ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah polidaktili. Polidaktili adalah kelainan pada manusia yang ditandai dengan pertambahan jumlah jari tangan atau kaki yang lebih dari jumlah normal, atau dengan kata lain, memiliki jari lebih dari 5. Gen pembawa sifat ini bersifat dominan, yaitu P kapital, dengan alelnya adalah P kecil bersifat normal. Jadi orang yang polidaktili akan memiliki genotip P kapital atau P kapital P kecil. Sifat berikutnya adalah sindaktili. Sindaktili adalah suatu cacat yang menyebabkan jari-jari tangan atau kaki ada yang saling berlekatan satu sama lain. Gen yang menyebabkan cacat ini bersifat dominan juga. Jadi individu yang cacat dapat muncul dari perkawinan dua orang yang sindaktili atau salah satu pasangannya sindaktili heterozigot. Berikutnya adalah brachydactyly. Kelainan ini merupakan kelainan yaitu di mana jari-jari tangannya memiliki atau memendek akibat ruas-ruas jarinya pendek. Pewarisan cacat ini sama halnya dengan polidaktili ataupun sindaktili, hanya saja kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan B besar yang bersifat letal. Dengan demikian, jika individu dalam keadaan genotipnya homozigot dominan atau B besar akan menyebabkan kematian. Namun, jika individunya bergenotip B besar B kecil, itu akan menyebabkan brachydactyly. Sifat berikutnya adalah buta warna. Apakah kalian dapat membaca angka-angka dalam lingkaran-lingkaran tersebut? Alhamdulillah kalau kalian bisa membacanya. Tetapi jika kalian mengalami kesulitan dalam membaca angka di dalam lingkaran-lingkaran tersebut, sebaiknya kalian melakukan tes buta warna untuk selanjutnya mengetahui apakah kalian buta warna atau tidak. Buta warna itu merupakan cacat bawaan pada manusia. Penderita penyakit ini tidak dapat membedakan warna tertentu. Ada 2 macam buta warna, yaitu buta warna sebagian dan buta warna total. Jika penderita tidak dapat membedakan warna-warna tertentu saja, penderita dikatakan buta warna parsial. Namun, apabila buta warna total, penderita tidak dapat membedakan semua warna. Artinya, semua benda yang dilihatnya hanyalah abu-abu saja, hanya terlihat warna hitam atau putih saja. Buta warna ditentukan oleh gen resesif
CB atau colorblind yang terpaut pada kromosom seks yaitu kromosom X. Sifat berikutnya adalah hemofili. Hemofili bersifat penyakit keturunan ini terpaut pada kromosom X. Hemofili merupakan kelainan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembekuan darah yang lambat. Jika penderita hemofili terluka, darahnya baru akan membeku beberapa jam kemudian. Hal ini dapat menyebabkan kehabisan darah. Salah satu kasus penderita hemofili adalah keluarga kerajaan Inggris yang ditampilkan dalam peta silsilah di gambar berikut ini. Sifat yang terakhir adalah hipertriklosis. Hipertriklosis biasanya ditandai dengan adanya pertumbuhan rambut yang berlebihan pada daerah bagian tubuh. Sifat ini dikendalikan oleh gen resesif HT. Penyakit ini disebut juga dengan sindrom manusia serigala, karena manusia akan tampak seperti serigala dengan badannya yang dipenuhi oleh tubuh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.